Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkatin laylan li qudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'a an-nabiy rabban kallama min ghairi kayfin wa intisarin waftara alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijratin nabi lan iku tetep ing dalam sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi. Wa qabla hijratin nabi lan iku tetep ing dalam sadurunge hijrahe Kanjeng Nabi. Iku tetap ing dalam sadurunge hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra'u maksudnya dalam Al-Isra'u utawi Isra. Al-Isra'u utawi Isra min Makkaten saking Mekah. Min Makkaten saking Mekah. Lailan ing dalam waktu wengi. Lailan ing dalam waktu wengi. Li Qudsin maring Baitul Maqdis. Li Qudsin maring Baitul Maqdis. Yudra kang wis den kawruhi apa Qudsin. Yudra kang wis den kawruhi apa Qudsin. Wa ba'da Isra'in lan iku tetep ing dalam sakwise Isra. Wa ba'da Isra'in lan iku tetep ing dalam sakwise Isra. Murujun utawi munggah atau mi'raj. Murujun utawi munggah atau mi'raj lis-sama'i maring langit. Lis-sama'i maring langit. Aslinya as-sama'i ada mudahnya karena dibuat atau mudahnya dibuat. Lis-sama'i maring langit. Hatta ra'a sehingga ningali. Hatta ra'a sehingga ningali. Sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningali Rabban ing pangeran. Rabban ing pangeran. Kalama kang wis dawuh sapa Rabban. Kalama kang wis dawuh sapa Rabban. Dawuhe min wairi kaifin. Min wairi kaifin saking tanpa cara. Min wairi kaifin saking tanpa cara. Wan kisoren lan tanpa wates. Wan kisoren lan tanpa wates. Waftaroh lan majibake. Waftaroh lan majibake sapa Rabban. Waftaroh lan majibake sapa Rabban. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Khamsan ing 5. Khamsan ing 5. Ba'da khamsina ing dalam sawise 50. Ba'da khamsina ing dalam sawise 50. Faradha kang majibake sapa Rabban. Faradha kang majibake sapa Rabban. Allah taala a'la wa a'lam.
setelah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, itu Nabi kan berjuang, berdakwah, mengajak orang-orang menuju tauhid, mengesahkan Allah, kemudian memperjuangkan Islam, mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Itu praktis selama kurang lebih 13 tahun beliau itu berjuang habis-habisan di Mekah. Tapi ternyata apa reaksi orang-orang Mekah? Ternyata reaksi orang-orang Mekah itu masih banyak yang menentang beliau, masih banyak yang mulai menghina, mengolok-olok, kemudian sampai menyakiti Nabi, sampai mengembargo Nabi dan keluarganya diembargo, seperti yang saya ceritakan kemarin. Sampai mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan perjuangan di Mekah itu 13 tahun lamanya. Tapi ternyata reaksi orang Mekah selama 13 tahun itu terus-menerus memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sampai puncaknya beliau yang selama 13 tahun ini dibela oleh paman beliau Sayyid Abu Thalib, kemudian dibela juga oleh istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Itu dua orang yang selama 13 tahun ini membela habis-habisan Nabi, ternyata meninggal, dua-duanya meninggal di tahun yang sama, yaitu setahun menjelang hijrah Nabi menuju Madinah. Makanya tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Nabi. Bayangkan beliau selama ini dibela oleh paman beliau, dilindungi oleh paman. Nah, pamannya meninggal, Sayyid Abu Thalib. Kemudian istri beliau yang setiap hari selalu ngedem Nabi itu di luar mendapat tantangan yang luar biasa dari kaumnya. Sementara ketika pulang ke rumah, si ngedem-ngedem siapa? Yang membuat hati Nabi tenang siapa? Yaitu istrinya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Setiap hari didem-dem, dihibur, kemudian setiap hari istri beliau itu selalu menenangkan hati Nabi ketika pulang ke rumah. Ternyata yang di rumah pun itu juga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu Nabi sangat bersedih, ditinggal dua orang kekasih yang selama ini membela Nabi, membela dakwah Nabi, dan melindungi Nabi dari gangguan orang Quraisy. Sedihnya bukan main. Nah, ketika sedih-sedihnya ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan. Allah memberi hiburan kepada Kanjeng Nabi. Kalau kita biasanya sedih, hiburannya pergi piknik ke kebun binatang, adanya ruko. Kalau kita sedih biasanya hiburannya piknik ke pantai atau ke tempat rekreasi. Kalau Nabi itu sedih, hiburannya nggak main-main. Allah menghiburnya dengan Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan, nggak terima ning kebun binatang, nggak terima pantai tempat rekreasi. Itu perjalanan. Isra itu perjalanannya antar kota, antar negara. Perjalanan Nabi itu wisatanya antar kota, antar negara. Saya ayo kita berlibur ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, atau umroh Saudi, atau ke Mesir. Itu masih Isra-nya. Jadi ketika Isra itu
setahun sebelum hijrah, tepatnya tanggal 27 Rajab di qaul yang masyhur 27 Rajab malam Senin tahun 621 Masehi. Setahun sebelum hijrah. Jadi setahun sebelum hijrah. Kan ada tahun sebelum Masehi. Kalau ini setahun sebelum hijrah. Itu Nabi dibawa Isra oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan mengendarai buruk. Buruk itu makhluk Allah yang kecepatannya secepat cahaya. Kecepatannya secepat cahaya. Dan itu Nabi awalnya diberangkatkan oleh Allah dari Makkah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram di Makkah kemudian ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Aqsa di Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, sebelum sampai Masjidil Aqsa itu Nabi dibawa keliling dulu. Jadi sebelum ke Masjidil Aqsa Nabi keliling dulu, mampir ke Yasrib. Yasrib itu nama kuno dari Madinah. Sebelum dinamakan Al-Madinah, mampir ke Yasrib. Jadi Nabi sebelum hijrah itu diajak dulu ke Yasrib. Yasrib itu kota Madinah. Sebelum hijrah Nabi sudah dikasih tahu, ini loh tempatmu nanti ketika terusir dari Mekah. Ketika kamu diusir kaummu dari Mekah, kamu nanti akan hijrah ke sini. Nabi dikasih tahu dulu kotanya, kota Yasrib. Makanya beliau tahu jalannya, jalan menuju tempat hijrah. Karena sebelum hijrah sudah dikasih tahu dulu lewat peristiwa Isra ini. Ini Yasrib. Terus nanti kamu bangun masjid di sini, Kuba, kemudian bangun masjid Nabawi. Setelah itu Nabi dibawa ke Masjidil Aqsa. Makanya 3 masjid ini sampai sekarang menjadi 3 masjid paling utama yang dimiliki oleh umat Islam. Masjidil Haram, sholat di sana sekali sama dengan dinilai sama dengan 100.000 kali. Dan di Masjid Nabawi, sholat di sana sekali dinilai sama dengan 1000 kali. Kemudian di Masjidil Aqsa, sholat di sana sekali dinilai sama dengan 500 kali. Ini 3 masjid utama yang dimiliki oleh umat Muslim. Nah, ini diampiri Nabi. Ini menjadi destinasi, tujuan wisata Nabi ketika Isra. Nah, setelah Isra, Nabi dibawa Murujun Lisama. Nabi dibawa Mi'raj, naik ke langit sampai 7 lapisan langit. Kemudian setelah di langit itu Nabi bertemu dengan saudara. Kalau kita kan ketemu saudara di kebun binatang. Kalau Nabi ketemu saudara itu di langit. Beliau di langit ketemu saudara-saudara beliau dari para anbiya, para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Jadi ketemu dulur di kebun binatang, Nabi ketemu saudara di langit. Mulai bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Idris, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu ketemu di langit. Sampai Nabi itu diperintah untuk mengimami sholat para nabi. Jadi para nabi itu berkumpul. Loh, siapa yang imami? Yang diperintah untuk imami adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau disebut Sayyidul Mursalin, pimpinan para rasul, pimpinan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi. Karena beliau memang benar memimpin sholat rombongannya nabi. Itu kan disebutkan dalam at-tarhim. Ketika sebelum subuh itu biasanya ada tarhim. Taqaddam lis sholat, ketika seluruh nabi
Rasul berkumpul mau sholat, ternyata yang diajukan untuk sebagai imam adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah tembus 7 lapisan langit, kemudian naik lagi hatta ro'an nabiyyu rabban kalam, naik lagi menuju sidratul muntaha, menuju arsy, menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai arsy, sebelum bertemu dengan Allah, itu malaikat Jibril enggak berani mendampingi lagi. Enggak. Cukup baik Nabi, saya cukup sampai di sini. Setelah naik ke langit lapisan ke-7, naik lagi ke sidratul muntaha. Cukup wahai Nabi, saya cukup menemani sampai di sini. Silahkan Anda menemui Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saya enggak berani, kata Jibril. Dan Nabi dipersilakan langsung menemui Allah Subhanahu wa taala dan langsung menerima perintah dari Allah. Nabi menemui Allah ini kita rasakan min ghairi kaifin wa nufisarin, tanpa bisa membayangkan gimana caranya. Tentu Nabi menemui Allah bukan seperti Nabi menemui seorang raja. Tentu Nabi menemui Allah bukan seperti Nabi menemui seorang presiden misalkan, menemui seorang tokoh. Tapi min ghairi kaifin, tentu ini caranya berbeda seperti Nabi menemui makhluk. Wan kisoren, dan juga tanpa batas. Di mana Nabi menemui Allah itu tidak terbatas tempat dan waktu, karena Allah tidak butuh tempat dan waktu. Kemudian gimana Allah berbicara kalama itu? Allah berbicara tentu tanpa suara dan tanpa huruf. Kok bisa bicara tanpa suara, tanpa huruf? Ya bisa. Salah satu contoh sederhananya gimana? Kita pernah mendengar hati kita bicara. Hati kita bicara. Pernah hatimu bicara dengan huruf, dengan suara? Kan nggak bisa. Nah itu contoh bicara tanpa suara, tanpa huruf. Tapi tentu bicaranya Allah bukan seperti bicaranya hati kita. Jangan dianggap nggak mungkin, mustahil bicara tanpa suara, tanpa huruf. Terus bicaranya gimana? Ya kita mendengar hati kita berbicara aja tanpa suara, tanpa huruf. Kita tahu ada orang yang dalam istilah komunikasi ada telepati. Telepati itu orang bicara tanpa suara, tanpa huruf. Sudah sama-sama paham. Nah, begitu juga Allah kepada Nabi itu bicaranya tanpa suara, tanpa huruf. Pokoknya tidak sama dengan bicaranya manusia, tidak sama dengan bicaranya hewan, tidak sama dengan bicaranya malaikat maupun jin. Nah, setelah naik ke langit kemudian ke sidratul muntaha, ke arsy Allah kemudian memberi kewajiban kepada Nabi 5 waktu sholat wajib. Setelah sebelumnya dikasih 50, awalnya kasih 50, begitu turun ketemu Nabi Musa. Dasar Nabi Musa itu nabinya Bani Israel yang suka ngeyel. Dikasih berapa sama? 50 waktu. Waduh, Kanjeng Nabi Muhammad, umatmu itu kecil-kecil. Umat saya yang gede-gede aja dikasih segitu nggak bakalan kuat. Ya minta lagi diskon sama Allah. Suruh pulang lagi menemui Allah, minta diskon ya. Diskon tentu nggak langsung 5, tentu diskonnya sedikit-sedikit sampai akhirnya diskon bolak-balik menghadap Allah sampai 5 turun ketemu Nabi Musa dikasih berapa? 5. Nah, percaya umat itu gak akan kuat, gak kuat 5 itu sepino sewengi. Jalur diskon mana? Dasar Nabi Musa itu kalau enggak gitu ya kalah sama
umatnya aja lebih berbudul. Nah, nggak kuat, silakan minta diskon lagi. Sampai akhirnya Nabi malu. Maaf, saya itu malu. Bolak-balik minta diskon. Udah ini 5 aja. Semoga umatku kuat melaksanakan. Tapi meskipun dikasih sholat 5 waktu, ternyata pahala yang didapat tetap setara dengan sholat 50 waktu. Itulah keutamaan yang diberikan Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata terbukti benar, masih banyak umatnya Nabi yang masih keberatan dengan sholat 5 waktu. Aku tak sholat maghrib aja. Boleh gak sholat maghrib isin karo tonggo-tonggo. Liane gak usah maghrib aja. Bahwa maghrib isya gak apa, liane gak usah. Ternyata masih memang benar prediksi Nabi Musa, masih banyak umat Nabi yang keberatan dengan sholat 5 waktu. Dan ini adalah hadiah yang terbesar dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW beserta umat. Hadiah terbesar pertama ini adalah hiburan dari Allah. Karena apa? Nabi kehilangan kekasihnya, kehilangan pembelanya, kehilangan orang yang selama ini menghiburnya. Sama Allah dikasih hadiah, dikasih hiburan. Nah, hiburannya apa? Hiburan kau adalah sholat itu sendiri. Karena dalam sholat itu Nabi langsung bisa berhubungan, bercengkrama langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qurratu aini bis sholat. Hiburanku, penyejuk pandanganku itu adalah sholat. Benar, ini adalah hiburan terbaik yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita sholat, kaya sholat cap kilat, jadi Allah. Itu namanya bukan hiburan kalau itu namanya balapan. Nah, sholat menjadi hiburan tuh kita berusaha berlama-lama gimana berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini aslinya adalah hadiah dari Allah agar kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa ditangkap akal manusia. Mana mungkin akal manusia menerima Nabi dari Mekah menuju Madinah menuju Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Subuh sudah kembali, kemudian masih naik lagi ke langit. Itu kan peristiwa di luar akal manusia. Dan ini termasuk mukjizat hal-hal yang istimewa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akal manusia tidak maksudnya tidak bisa melogikakannya karena akal manusia itu terbatas, sementara kekuasaan Allah itu tiada terbatas. Makanya kita wajib mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai salah satu kejadian ajaib dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala ala wa musad. Al-Fatihah. Dengan bacaan kafaratul majelis. Bila itu kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.